Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita terus mengkaji dan menggali makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ini satu anugerah besar, kesempatan, nikmat yang patut kita syukuri pula. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-135. Ayat ini mengajarkan tentang sifat orang yang bertakwa sebagaimana beberapa hari yang lalu, diantaranya selain berinfak di kala lapang dan sempit, juga menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang. Sifat yang keempat ini yakni apabila orang bertakwa ini melakukan satu pelanggaran atau dosa yang maksiat, ingin dia segera ingat kepada Allah. Kesadaran ini muncul karena ia tahu jika pelanggaran dilakukan ada sanksi atau kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kesadaran itulah mendorong hatinya untuk segera memohon ampunan kepadanya. Itulah segala gambaran bahwa ayat ini menjelaskan tentang sifat orang takwa yang keempat. Mari kita buka mushafnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adapun terjemahannya, walladzina, dan orang-orang idza fa'alu fahisyatan, apabila melakukan satu kejahatan, keburukan, kekejian, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, mereka itu ingat segera kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka mohon ampunan atas dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba, karena mereka ini yakin tidak ada siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosanya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusiru, dan mereka juga tidak melanjutkan keburukan kejahatan itu, alam apa yang telah dilakukannya. Wahum, mereka mengenal betul, ya'lamun, sungguh mengetahui. Nah, jadi jelas ayat ini mengingatkan kepada dirinya sendiri bagi orang-orang yang memiliki iman dan takwa tadi, apabila melakukan satu kekeliruan, kesalahan, kehilapan, ia segera mohon ampunan kepada Allah. Itulah muncul kesadaran hakiki, karena dia tahu tidak ada lagi Allah yang bisa yang lainnya kecuali hanya dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengampuni dosa, tidak ada ilah lain. Mereka sadar hal itu, maka segera dia mohon ampunan atas kekeliruan, kesalahan, baik di saat sedang melakukan dan tidak melanjutkan. Ada juga yang setelah usai melakukan dosa itu baru sadar. Nah, ini pun tidak ada disalahkan, tapi sampai sejauh mana kesadaran itu muncul, sejatinya harus segera. Pada saat ada niat buruk di hati, segera puntas, lalu beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Jadi salah satu bukti orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan, yang sudah terdapat nilai-nilai yang dilakukan, yang 3 poin yang terdahulu, tentu inilah yang terakhir. Barangkali kesadaran ini harus diiringi menyesal diri atas perlakuan atau kelakuan itu, juga diiringi ada perbaikan. Bukan hanya menyesal, tapi ada perbaikan. Perbaikan ini tentu setelah mohon ampunan kepada Allah.
menampakkan kebenaran itu untuk selanjutnya, dan tidak melakukan hal itu di saat-saat yang lainnya. Jadi menampakkan kebaikan kebenaran setelah melakukan dosa itu memang itu sejatinya. Karena di dalam hadis Arba'in sudah dicatat, ittabi'us hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Sebagaimana kita ketahui, jika melakukan satu dosa, Allah akan menghukum atas dosa itu yang sesuai dengan dosanya. Tapi manakala setiap orang, dalam artian orang mukmin melakukan satu kebaikan, Allah memberikan 10 kali lipat. Jadi manakala melakukan satu dosa, kemudian melakukan kebaikan yang lainnya, ya tentu menghapus satu poin itu. Jadi tinggal 9 poin sebagai pahala yang akan didapat kelak di kemudian hari. Nah itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulun yudnibu dzanba fa yatawadda fa yuhsinul wudu'a ya, fa yusalli rak'ataini summa yusalli." Ya. Lalu fa yastaghfirullah azza wa jalla illa ghafar. Kata Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib menguraikan, tidaklah seorang lelaki melakukan dosa, kemudian mohon ampunan atas dosa itu, lantas berwudu, dan wudunya dibaguskan wudunya itu. Lalu salat 2 rakaat. Fayastaghfirullah azza wa jalla. Niscaya Allah azza wa jalla akan mengampuni dosanya. Nah inilah, jadi diikuti manakala kita melakukan satu dosa, bukan hanya istighfar saja, mohon ampunan, lalu ada perbaikan diawali tadi dengan melakukan satu nilai yang terbaik, berwudu, baguskan wudunya. Maksudnya baguskan wudu di sini tentu wudu sesuai syariat itu sendiri. Karena di hadis yang jelas sebagaimana kewajiban kita berwudu yang tercatat di dalam surat Al-Maidah ayat 6, idza qama ila salat fasbigil wudu'a. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri hendak salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Lalu tangan ilal marafiq, hingga siku tangan kita, wamsahu biru'sikum, lantas mengusap kepala, barjulakum dan kaki. Nah itu yang dianjurkan. Jadi wudhu yang diwajibkan itu, yang pertama adalah membasuh muka, kedua mencuci tangan hingga sikut, ketiga wamsahu mengusap kepala, ya, lantas mencuci kaki. Nah ini yang disunatkan, yang diwajibkan. Yang disunatkan tentu mencuci tangan hingga pergelangan, selak pakholil, ya, dijelaika juga sama, selak kaki juga bersih, seperti tadi di sela-sela dibersihkannya, bukan hanya mencuci mulai dari tangan. Setelah itu tentu ada amad madawas tansako, ya, berkumur-kumur, ya, membersihkan apa yang telah ada di mulut, apapun yang kita konsumsi bersihkan. Lalu intasir, ya, intisqaq, menghirup air ke hidung. Nah, ini yang sunat-sunatnya. Lalu wamsahu biru'sikum, nah ini mengusap kepala. Mengusap kepala tentu ada dua yang mungkin diuraikan oleh para ulama. Yang pertama tentu satu kawal mengusap kepala itu hanya mengambil sedikit lalu diusap kepala seperti ini. Kebanyakan seperti itu. Padahal wamsahu biru'sikum itu di dalam hadis itu jelas. Jadi mengusap kepala itu diawali dari depan, ditarik ke belakang, lalu dikembalikan. Ya, diqaddami ra'sihi. Masaha ra'sahu. Rasulullah SAW masaha ra'sahu biyadaihi, dengan kedua telapak tangan diusap ke belakang, lalu dikembalikan ke awal. Maratan 1 kali. Nah itu kesempurnaan wudhu seperti itu. Bukan hanya diusap sedikit. Karena wamsahu disuruh dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas menjelaskan. Wamsahu biru'sikum itu ropa ayadaihi, Rasulullah dengan kedua telapak tangannya, adbaro biqaddami ra'sihi, lalu mengusap ke belakang lalu dikembalikan ke awal. Maratan 1 kali. Nah itu.
Ya, lalu ini telinga 1 kali setelah mengusap kepala balikan, lalu udhunaihi, telinga keduanya. Nah, ini cara-cara yang memang ya, syariat menganjurkan seperti itu. Beda dengan orang-orang yang kebanyakan hanya mengikuti, yakni mengikuti diusap kepala sedikit. Nah, bagaimana perempuan rambutnya panjang? Tinggal diurai, diikat, udah diusap. Tarik dari depan ke belakang. Hingga, nah ini, karena kepala ini termasuk leher ya, ujung rambut itu harus terbasahi, diusap juga. Nah, itu menurut penjelasan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu menjelaskan barang siapa berwudu sebagaimana wuduku ini sabda Rasulullah disampaikan oleh Utsman bin Affan. Ya, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, nah, apa? Lalu sholat 2 rakaat. Lantas ya tentu dalam sholatnya kehusuan ada. Maka kata beliau, ghufirallahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Nah, ini keuntungan kalau kita berwudu dengan baik dan tepat sebagaimana syariat itu. Ini rentetan dari mohon ampunan kepada Allah apabila melakukan dosa yang telah kita sadari. Nah, itu rentetan agar kita memohon kepada Allah. Jelas di situ selain kita dapat ampunan, dapat juga nilai lain. Nah, itu ikhwan rahimahullah. Lalu juga ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang ya, hal ada kaitannya dengan wudu itu. Ada hadis dari Umar bin Khattab, nadanya ya hampir tak jauh berbeda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yubligha aw yubligha al-wudu'a tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa putihat lahu abwabal jannah tsamaniyah yadkhulu min aihasya." Maminkum ahadin yatan, tidaklah seseorang melakukan wudu. Payu beliau kalau wudu, ya, lalu disempurnakan wudu itu. Wa payu beliau kalau wudu, atau meratakannya dalam wudu itu. Tidak ada tertinggal, maksudnya tidak ada sampai tidak kena air wudu, rata semua. Sumayakul, kemudian mengucapkan setelah wudu itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tentu satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Lalu di sini mengatakan, dilanjutkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad itu ya, hamba Allah dan utusannya. Apa keuntungannya? Illa putihat lahu, ya, tidak lain atau melainkan Allah membukakan pintu baginya. Pintu apa? Abwabul jannah, pintu surga. At-tsamaniyah, yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dari manapun boleh memasukinya. Nah, ini keuntungan yang wudu tadi, dibaguskan wudunya, diratakan wudunya, lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Allah bukakan pintu surga di mana boleh memilih pintu yang dikehendaki. Ini keuntungan wudu yang menurut syariat. Tinggal kita, apakah posisi kita wudu sebagaimana disyariatkan atau tidak. Ya, kesempurnaan wudu bukan hanya yang wajibnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qamu ila sholati fasbighul wudu'a tsumma takbir. Ada ayat yang menjelaskan itu juga. Bagaimana kita setelah wudu itu menghadap kiblat lalu bertakbir. Nah, ini tata cara sholat diatur juga. Nah, kita jangan sampai wudu kita hanya mengenal, mengikuti dari orang-orang yang tidak ada dalil yang syar'i. Ya, ujungnya tidak sempurna lah wudu itu. Bahkan ya, ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang kesempurnaan wudu itu. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la salat lima wudu ala, tidaklah ya sah atau bernilai salatnya orang yang tidak berwudu. Walau wudu lima lam yadhkurismallah, dan tidak sah wudunya bagi orang yang tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus dicatat. Jadi wudu itu cukup dengan baca basmalah, tidak baca yang lain-lainnya. Adapun ketika saya di pesantren dulu, mungkin antum juga mengalami atau hal masih sama,
nawaitul dairo fil hadasil asghari, kan gitu. Juga ada tangan Allahumma padiyadami ma'asikatu Allahumma ala dirikra. Segala dibaca setiap ya anggota wudu kita. Ini tidak disyariatkan. Saya juga lepaskan karena hadisnya udah mengatakan begitu. Tidaklah sah sholat atau tidak ada nilai sholat bagi orang yang tidak berwudu. Dan tidaklah bernilai wudu atau sah wudu itu kecuali dengan mengucapkan basmalah. Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, apapun kita ibadah, jelas harus ada hujah yang kuat, dalil yang betul-betul menjelaskan tentang itu. Jangan sampai kita ibadah sia-sia. Karena bagaimanapun kalau kita mengikuti tanpa ilmu, nah ini yang bahaya. Di dalam surat Al-Isra sudah jelaskan wala taqum malai salah kabih ilmun. Ya. Ini apa? Rugi. Ya. Barang siapa yang mengikuti wala taqum, janganlah kalian mengikuti apa yang tidak ada tahu pengetahuan tentang itu. Kenapa? Innas sama wal basar wal farqulu ulaika kana masih. Karena mata, telinga dan hati akan diminta tanggung jawab. Kita melihat wudu orang itu seperti itu, ikuti. Padahal salah. Diminta tanggung jawab mata itu. Kedua juga tadi, ya, telinga kita mendengar kata ustaz wudu itu harus begini-begini. Tapi tidak sesuai dengan syariat. Kita lakukan karena mengikuti. Celaka. Nah, apalagi hati, tidak ada detak hati untuk betul-betul menggali, mengenal betul bahwa wudu yang baik dalam tanda kutip dan benar menurut sunnah Rasul sebagaimana dijelaskan tadi. Utsman bin Affan, barang siapa kata Rasulullah SAW wudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, ya, ampunan dosa didapat. Tapi kalau bagaimana kalau wudunya hanya mengikuti orang-orang kebanyakan, dapatkah nilainya tadi ampunan dosa dan surga? Nah, maka kembali kita koreksi masing-masing ayat ini mengingatkan kita, jangan sampai kita ibadah ini tidak sesuai dengan syariat. Syariat itu apa sih? Undang-undang, hukum-hukum, batasan-batasan dari Allah yang sudah digariskan di Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya juga berubah, saya juga hijrah dulu tak berbeda seperti kebanyakan. Karena di pesantren di pesantren itulah cara wudu. Ya, itu udah ropil hadasil asgari pandolillahi ta'ala gitu. Walaupun ada bismillah, tapi kalau sudah ada tambahan ini dan itu tidak disyariatkan. Ya, Allahumma pada yadami ma'asikak Allahumma ini ala dzikrika, ketika dapat hidung, ketika mengusap kepala Allahumma harim sari baba sari minanar, itu ada bacaan walaupun redaksinya betul, tapi kan Rasulullah tidak menganjurkan hal itu, tidak merepotkan. Nah, ini makanya kita koreksi kembali, murnikan ibadah kita karena Allah yang memberitakan ibadah kita, ya, memberikan desain cara ibadah itu sendiri, ya. Lalu apa nilai-nilai yang akan didapat setelah mengikuti arahnya. Bukankah itu satu ketundukan kepatuhan kepada Allah apabila kita melakukan apa yang disyariatkan? Ini bukti kesadaran hakiki harus muncul. Jangan sampai itu kan bagus, ini kan baik. Nah, dan para ulama juga tidak salah. Itu mereka seperti saya dulu begitu. Tak mungkin guru kita salah. Karena ini hati dulu kalau sudah percaya yakin sebagai idola, sebagai panutan. Tapi ternyata mereka, dan mungkin antum bisa melihat hari ini, betapa banyaknya yang mereka yang mendapatkan predikat entah kiai, entah haji, entah ustaz, entah gus, tapi tata cara ibadah antum lihat sendiri. Ya, ada sholatnya yang aneh kan gitu. Kemudian penjelasannya sekarang hatinya aja mengikuti hawa nafsunya aja, bukan ada dalil-dalil. Ya, sebagai bukti banyak. Apa sekarang yang mungkin yang gebiar itu? Sholawat macam-macam, berapa puluh macam sholawat. Ini maka kita sadari hal itu. Ya, munculkan kesadaran hakiki bahwa Allah lah yang memberikan ibadah kita. Dan kita hanya kepada Allah saja mempersembahkan ibadah kita. Karena Allah sudah mendesain tata cara ibadah itu sendiri. Karena tata cara ibadah Allah itu ada realisasinya. Ya, bagaimana hasil ibadah itu sendiri? Kalau tidak ibadah itu untuk apa targetnya? Ibadah kan tadi dalam surat Al-Baqarah 1, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa itu tentu melakukan segala yang diperintahkan dan menghindari hal yang buruk dan mendapatkan predikat kemuliaan. Itu ujungnya. Nah, itulah Iwan. Jadi hal-hal yang ada yang sekarang gebiar kemudian mengikuti arahnya segeralah bertobat kepada. Tidak ada istilah terlambat. Gak usah kita ya katakanlah kepada orang-orang mengatakan sesuatu yang buruk. Kita mohon aja kepada mereka dikasih hidayah.
segera kembali kesadaran hatinya muncul. Jangan sampai tenggelam dalam dosa yang mereka anggap itu satu kebaikan, keburukan. Nah, kenapa ada hal yang menjelaskan tentang itu? Ya, jika kita mengikuti hawa nafsu, ini bahayanya luar biasa. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36-37 menjelaskan, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling mendurhakai Allah tentu dzikri rahmani, dari peringatan pengajaran Allah yang maha rahmat, ya, berpaling dari syariatnya, maka baginya syaitan, ada setan, bahwa dijadikan teman akrab. Lalu kalau udah setan jadi teman akrab, wa innahum la yasudunahum, maka sesungguhnya mereka setan-setan itu menghalang-halangi mereka manusia anak Adam anis sabil, dari jalan Allah yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Nah, ini bahayanya jika berpaling dari Al-Quran, mendurhakai Allah dan Rasulnya, hawa nafsu yang diikuti, dan mereka mengatakan ini sudah mendapat petunjuk. Dan mereka maknanya apa mendapat petunjuk? Mereka tidak sadar bahwa itu kekeliruan. Mereka anggap ini baik dan bagus. Macam muncullah salawat-salawat macam-macam itu. Memang bukan redaksinya memuji Rasul. Memuji Rasul. Bukan itu, kan Allah sudah menjelaskan salawat yang terbaik berdusul wahyu itu hanya di dalam salat. Ini, maka telusuri salat seperti apa yang ada dalam salat itu, antum sudah tahu. Nah, ini, maka di sini setan mengobok-obok hati orang-orang yang membuat hal-hal yang baru itu. Ya, orang kebanyakan menyebut bidah itu dianggap baik dan benar, dianggap baik dan bagus. Ini kunci. Jadi setan, kata Allah, la yasuddunahum an sabili, ya, akan menghalang kalian dari jalan yang benar. Lalu tadi mereka menyangka ini ya sudah mendapat petunjuk. Nah, itu bahayanya. Jadi orang-orang yang sudah berkarat di hatinya, mengikuti idolanya, mengikuti hawa nafsunya, susah untuk kembali atau susah untuk mendapat petunjuk, karena mereka sudah menganggap itu baik dan bagus. Nah, juga di dalam hadis lain menjelaskan, Imam Ahmad dalam musnadnya, kitab dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala iblis, berkata si iblis, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi keagunganmu, la azzalu aghwi ibadaka, tidaklah aku akan selalu terus-menerus ya, mengganggu, menggoda hambamu. Damat arwah, selagi nyawanya masih ada di jasad ibadahnya. Jadi iblis mengatakan, aku akan terus-menerus menggoda, ya, mengganggu, menyesatkan anak Adam selama ruhnya masih ada di badannya. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematahkan kata-kata si iblis itu. Wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, dan juga kebesaranku, la zalu aghfiru lahu, tidaklah seseorang ya melakukan dosa mereka itu mastaghfaruni, tapi dia tetap mohon ampun padaku, aku akan beri ampunan kepadanya. Nah, kalau setan terus-menerus akan merusak, menjerumuskan anak-anak dengan perangkap berbagai macam. Tapi Allah sudah jelas mengatakan ke iblis, siapapun dan kapanpun, berapa puluh kali, bahkan seluas langit dan bumi dosanya, Allah tetap akan mengampuni jika dia mohon ampunan dan bertobat kepadanya. Nah, itu. Jadi jelas sampai kapanpun manusia ini selalu dirongrong, selalu didatangi, dirubungi hatinya, bagaimana berpaling dari kebenaran itu. Maka tak sedikit kalau kita melihat di dunia maya sudah nampak anugerah Allah ini ditampakkan semua. Orang-orang yang lurus dalam arti kata, berpegang teguh kepada syariatnya, kepada Al-Quran dan Sunnahnya, dan orang-orang yang lepas dari situ. Antum sudah melihat berapa banyak sekte-sekte, ucapan-ucapan yang mereka dianggap baik dan bagus itu kemana arah? Ya, antum sudah melihat. Maka dari itu Al-Quran dan Sunnah harus tersemat di dada, agar kita bisa memilih dan memilah mana ulama yang patut didengar, mana ulama yang harus kita jauhi. Dan mudah-mudahan kita bisa berdoa untuk mereka kembali kepada kebenaran
yakni sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu hadis yang menjelaskan sesuai dengan nada tadi dalam surat Az-Zukhruf 36-37. Setan ya merubung hatinya, memberikan support semangat kepada orang-orang yang membuat baru, hal-hal yang baru, bidah-bidah, ini dapat petunjuk. Apakah begitu? Termasuk hadis yang dikatakan barusan. Jadi setan itu akan berusaha terus. Tapi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan ya tentang bagaimana kita jika dalam keseharian jangan lepas dari ucapan-ucapan yang indah yang memiliki anugerah dari Allah, balasan yang luar biasa. Hadis Rasulullah SAW ini ya diuraikan dari beberapa rawi. Abu Ya'la menjelaskan tentang sumbernya termasuk dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alaikum billah ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru fa inna iblisa qala akhlaqtun nas bidunub wa akhlaqtuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalika akhlaqtu bil ahwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang tetap membacakan dengan la ilaha illallah. Harus terbanyak la ilaha illallah, was istighfar dan mohon ampunan. Di sini ayatnya fa'akthiru bihuma. Maka perbanyaklah kedua ya ayat itu untuk didawamkan la ilaha illallah, yaitu zikir ya wal istighfar dan mohon ampunan kepada Allah. Lalu dikatakan di sini wa akhlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis, Allah membinasakan aku dengan ucapan yang didawamkan oleh anak Adam tadi, la ilaha illallah dan istighfar. Setelah aku melihat hal itu, akhlaqtumu biahwati, maka aku akan binasakan mereka, kata iblis itu, dengan hawa nafsunya. Bahum yahsabun, dan mereka menyangka itu. Annahum mutadun, mereka menyangka telah mendapatkan petunjuk. Nah ini, jadi bukti bahwa Rasulullah menganjurkan kita harus tetap zikir, memohon kepada Allah karena tiada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Dan mohon ampunan kepadanya karena tidak satu pun yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah iblis mengatakan aku binasa dengan kalimat-kalimat itu, maka Rasul menganjurkan faksiru bihuma, dua kalimat itu perbanyak, ucapkan, dawamkan, aplikasikan dalam kehidupan. Bukan hanya ucapan tentu. Kalau kita melakukan beat kepada la ilaha illallah, tidak Tuhan yang wajib diibadahi, tentu ibadah kita harus fokus purna hanya kepadanya, bukan untuk yang lain. Tidak ada sekutu baginya tentu. Anda ada tandingan-tandingan, keyakinan yang lain, power yang lain di luar Allah itu sendiri. Ya, maksudnya ya mempercayai keramat, ya tempat-tempat yang dikeramatkan, jimat-jimat, entah itu keris, besi kuning, apapun, atau hal yang lain, termasuk memperturutkan hawa nafsu. Ini sudah jelas mempertuhankan. Ya, maka Allah mengingatkan dalam hadis mulia ini, ya Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah, berpeganglah kalian kepada kalimat la ilaha illallah dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah. Ya. Lalu, nah, membinasakan kata setan kalimat-kalimat itu. Maka setelah aku tahu aku dibinasakan dengan kalimat, aku akan binasakan anak Adam dengan tadi mengikuti hawa nafsunya. Karena mereka akan menyangka dengan hawa nafsunya itu bahwa yang mereka lakukan itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, ini bahayanya jika kita mengikuti kata orang, kata idola kita, kata mereka yang dianggap sebagai panutan, pujaan, tapi jauh dari syariat itu. Celaka. Ya, kita sudah tenggelam dalam dosa, tapi dianggap kita sudah mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang ahli bidah susah sekali diingatkan. Karena sudah menganggap mendapat petunjuk. Padahal setan ambil di dalam. Itu menurut ayat Al-Quran surat Az-Zukhruf 36-37 dan hadis Rasulullah SAW yang diuraikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah ikhwan. Jadi alangkah baik dan bijaknya jika kita muncul kesadaran diri bahwa ibadah itu jangan lepas dari syariat, aturan Allah yang sudah diajarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan juga kepada kita tentang berbagai ibadah, termasuk manakala kita mendapatkan tadi ya,
atau kelakuan yang tidak indah, berseberangan dengan syariat, atau melanggar aturan, segera bertobat. Mohon ampunan kepada Allah, ikuti keburukan itu dengan satu penyesalan yang betul-betul janji kepada Allah, janji kepada diri, lantas harus mengikuti kebaikan yang selanjutnya ditampakkan kebenaran itu sampai ajal. Itu yang tobat yang baik dan benar. Juga mohon ampunan bukan hanya sebatas di bibir, ya, mengatakan redaksi, kita memohon ampunan, tapi dinyanyikan. Nah, ini di mana etika, akhlak yang baik, yang benar, cara mohon ampunan kepada Allah. Kita aja minta maaf kepada orang-orang, begitu lentur hati kita, dengan mungkin membungkukkan kepala, atau mungkin ya merunduk, apalagi di hadapan Allah. Masa kita mohon ampun kepada Allah dengan tidak ada ekspresi, ya, minta kesalahan bahwa kita ini sudah salah, atau hanya didendangkan dengan lagu, ini tidak mungkin, tidak nyambung. Jadi kalau menjerit kepada Allah, kalau bisa dan harus, kalau memang itu kelakuan kita melampaui batas, ya menangis kepada Allah, mohon ampunan agar Allah memberikan. Nah, Allah akan melihat hati kita, karena Allah akan bukan melihat wajah kita, kekayaan kita, apa yang kita miliki, tapi apa Allah akan melihat pada hati dan amal kita. Nah, itulah ikhwan. Jadi ayat ini memberi pelajaran kepada kita, apabila kita melakukan dosa, pelanggaran apapun, segera ingat kepada. Dan inilah sifat orang yang bertakwa yang keempat. Dan Allah akan memberikan anugerah lain tentu. Insya Allah besok kita paparkan imbalan apa saja yang akan didapat bagi orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan predikat kemuliaan di sisi Allah ini. Allah akan menjelaskan hal itu. Tentu kita menjadi kebanggaan dan harus jadi target dalam hidup. Jangan sampai kita ibadah ini sia-sia. Karena bagaimanapun Allah sudah memberikan contoh yang terbaik via Rasulnya. Rasul teladan yang baik dari berbagai sisi, termasuk dalam ibadah. Karena Rasulullah yang tahu, yang paling takwa di hadapannya. Dan Rasul pula yang menjelaskan kepada kita tata cara ibadah itu sendiri. Dan tentu nilai-nilai positif yang dari hasil ibadah itu sendiri nampak dalam akhlaknya keseharian. Ya, tentu ini akhlak Al-Qur'anul Karim tersemat di seluruh anggota tubuhnya Rasulullah SAW, dan itu pun tentu wajib kita mengikutinya walaupun tidak akan sampai sempurna, karena bagaimanapun manusia itu biasa. Rasulullah SAW mudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita lepas dari kebenaran yang hakiki. Bagaimanapun, kesadaran itu satu anugerah yang besar yang memang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang dipilih Allah. Sebagai contoh, orang-orang kafir tidak ada kesadaran hakiki di dalam diri bahwa ini suatu kekeliruan, kesalahan. Mereka tidak diberi hukuman yang sebagaimana orang beriman di dunia ini. Orang-orang yang kafir ini sanksi, ya mereka abaikan. Hukuman nggak pernah didengar. Tapi kalau orang beriman bertakwa, ya mendengar sanksi ya harus bergetar hatinya. Mendengar tadi murka Allah juga harus ingat segera. Karena bagaimanapun itu akan dijalaninya, akan dijelang. Ya, mulai dari masuk kubur hingga nanti hari kiamat sampai penghisap. Dan ujung-ujungnya seperti apa yang akan diterima. Jika kita sebagai pembangkang, melalaikan aja sudah kena sanksinya. Apalagi membangkang, ya melecehkan, alhamdulillah. Nah, orang-orang kafir ini dibiarkan, tidak ada batasan, silahkan mau hidup ini dan itu juga, karena mereka sudah nanti menanggung resikonya penuh tanpa ditanya lagi untuk mereka ini, kecuali nanti kalau orang beriman murtad. Nah, ini ada pertanyaan besar, kenapa murtad? Kemudian orang beriman tadi bertakwa kemudian menjadi fasik gitu, seperti ahli kitab fasik, mereka mengenal ilmunya tapi nggak dipraktekkan. Atau juga ya orang-orang yang betul-betul munafik, ini pun jadi pertanyaan besar nanti di kemudian hari. Allah sudah menjelaskan tempat mereka ini neraka paling bawah. A'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa mereka sampai tidak ada syariat diterapkan dalam kehidupannya? Padahal syariat itu aturan Allah, undang-undang dari Allah, hukum-hukum Allah harus betul-betul tersemat di dalam. Inilah yang akan mengatur ucap gerak langkahnya. Hingga kesadaran hakiki muncul tadi tanpa tentu ilmu untuk hal-hal yang ada kaitan syariat, tak mungkin dia kesadaran muncul. Nah, itulah ikhwan, pelajaran berharga ya di hari ini adalah apabila melakukan satu dosa, kesalahan apapun bentuknya, segeralah. Ini peringatan dari Allah, tanda orang
tentu Allah juga akan mengampuni. Karena Allah Maha Ghafurur Rahim. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapatkan nilai yang tentu lebih baik dari sebelumnya. Tentu setiap orang pernah melakukan dosa, besar atau kecil. Tentu ini harus segera mohon ampun. Karena kalau dibiarkan sekecil apapun dosa itu akan bertumpuk. Ya tentu. Menurut Ibnu Abbas tidak ada dosa yang kecil, semua dosa itu. Ya, kecuali tentu yang sudah tertera. Maksudnya Ibnu Abbas jika dosa-dosa kecil itu dibiarkan terus tentu akan menggunung. Kalau sudah begitu ya masuk dosa besar juga gitu. Tapi tentu bagi siapapun yang melakukan dosa sekecil apapun segera agar bersih kembali. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan jika seseorang beriman melakukan dosa itu akan terdapat satu titik noktah di hatinya. Kalau dia bertobat bersih lagi noktah itu dari hatinya. Lalu kalau melakukan dosa ada lagi titik noktah. Kalau terus-menerus noktahnya akan penuhlah hatinya dengan titik noktah tersebut, maka disebut ron kanan. Nah, orang yang sudah melakukan hal dosa bertumpuk hatinya hingga gelap dengan ron, laksana cermin yang tidak bisa dipakai, gelap sekali. Maka hidayah, saran, nasihat ya dari Allah tidak akan masuk. Jangankan dari Allah hidayah tudin, hidayah dari sesamanya, tetangganya, anaknya, keluarganya gak bakal didengar. Nah, inilah sudah ditutup, sudah hatinya kosak, keras, lebih batu. Maka inilah sifat yang harus dibuang. Orang yang semacam itu sudah dipastikan khatamallahu ala qulubihi, Allah sudah menutup pintu kuat gitu ya. Nah, orang-orang kafir sudah pintu kunci oleh Allah, tidak bisa kembali kepada auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tetap dibukakan hati ya untuk tetap kesadaran hakiki muncul, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Maka apapun yang disampaikan di hari ini, hadis dari Rasulullah SAW, baik dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, atau Utsman bin Affan, Amirul Mukminin yang dapat pilihan dari Allah, sudah dapat jaminan anugerah dari Allah nanti ke surga. Ya, beliau menyampaikan anugerah itu. Fa'aksiru bila ilaha illallah. Ya, lalu mohon ampunan kepada dan istighfar. Rasulullah istighfar itu sehari tak kurang dari 100 kali. Maka kita juga tentu dalam sholat ada dua pilihan ketika subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ada pilihan lain subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, itu lakukan, saya itu sering alhamdulillah. Hal itulah karena banyak gitu yang saya rasakan dosa yang pernah dilakukan, apalagi selagi muda, udah usia ini tentu banyak kehilapan, kekeliruan. Gitu juga ketika duduk di antara dua sujud kan lebih pilih marhamnya ada, tapi ada juga pilihan lainnya Rabbil firli, Rabbil firli. Dua kali. Lah, ruku, sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Berapa banyak kita melakukan istighfar itu dalam sholat. Nah, yang saya praktekkan itu karena saya sadar dosa saya mungkin tak terhitung banyak ya setelah kemudian sampai hari ini. Maka dalam sholat itulah yang saya dawamkan itu. Yang walaupun memang terserah hak Anda memilih, karena Allah sudah memilihkan, Rasulullah mencontohkan ketika ruku subhana rabbiyal adzim 3 kali kan, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, tapi ada pilihan lain subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Ya, itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, mohon ampunan kepada Allah, semoga Allah ya mengampuni dosa kita. Juga ucapkan la ilaha illallah itu jangan sampai lepas aplikasinya. Intinya sudah beat kepada Allah, ketundukan, kepatuhan tentu harus dipersembahkan hanya. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.